Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inu nastaghfir wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'd. Qala Allah ta'ala fi Qur'anil Karim, a'udzu billahi as-sami'il 'alim minas syaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairul huda hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin wal muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua. Bersyukur kita masih Allah berikan kepada kita nikmat Islam, nikmat iman, dan juga nikmat berada di atas sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah Subhanahu wa taala kuatkan hati kita untuk senantiasa berpegang teguh di atas agamanya. Salawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mana beliau adalah qudwah kita, teladan kita di dalam beragama. Maka tidak sepantasnya bagi seorang muslim dan muslimah yang menginginkan kebahagiaan di dunia maupun di akhirat dan dia berpaling dari sunnah Nabi. Kebahagiaan kita dapatkan bila mana kita berpegang teguh di atas sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan keberkahan itu kita dapatkan di dalamnya. Maka mohon dan mintalah kepada Allah agar diberikan kepada kita hati yang bersih untuk senantiasa bersabar di dalam mempelajari sunnah-sunnah Nabi, di dalam mengamalkannya, mendakwahkannya. Jamaah ta'lim dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita kembali untuk beriman sejenak. Duduk di majelis ilmu, saling memberikan faedah dan nasihat. Semoga kita lebih baik. Semoga kita menjadi lebih baik dari sebelumnya dengan membiasakan diri dalam majelis ilmu. Semoga Allah Subhanahu wa taala berikan taufiknya kepada kita, berikan kepada kita keistiqomahan untuk tetap berada di jalannya. Baik, kita masih membahas kitab Mawa'idul Qulub Bainat Targhib wa Tarhib, yaitu nasihat yang ketiga. Yang sebelumnya kita sudah menyampaikan nasihat yang kedua, taubat thariqus sa'adah. Taubat itu adalah jalan kebahagiaan. Dan sebelumnya nasihat yang pertama pengaruh dosa dan maksiat. Adapun yang ketiga ini adalah al-asbab al-mujibatu li mahabbatillah subhanahu wa ta'ala. Sebab-sebab untuk meraih kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab-sebab atau faktor-faktor untuk meraih kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini adalah poin nasihat kepada kita. Sudahkah kita melakukan amalan-amalan atau faktor-faktor, sebab-sebab yang mana dengan faktor tersebut kita meraih kecintaan yang abadi, kecintaan yang hakiki kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah ta'lim dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka perlu kita mengetahui di dalam kehidupan ini, dan hidup di dunia ini kita penuh tantangan. Maka di dalam kehidupan ini kita mempunyai tantangan dan perlu kita untuk melawannya. Yang pertama tantangan itu adalah an-nafs, jiwa kita sendiri, al-hawa, dan juga hawa nafsu, dan syaitan, dan juga adalah dunia
Ini adalah tantangan kita, tantangan bagi diri kita di dalam mencintai Allah Subhanahu wa taala, di dalam melakukan amalan saleh. Tentu an-nafs, al-hawa, asy-syaitan, ad-dunya, ini adalah tantangan yang begitu besar efeknya. Maka kalau kita ditanya mana lebih besar dahsyatnya, pengaruhnya dunia dengan sihirnya Harut wa Marut, lebih besar apa? Fitnahnya dunia lebih besar sihirnya daripada Harut dan Marut. Sihir Harut wa Marut itu memisahkan suami istri, adapun dunia itu memisahkan antara hamba dengan Robnya. Itu dunia. Ketika seseorang cinta dunia, dia mengabaikan kecintaan yang sebenarnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kita harus mengenal apa itu cinta, dan juga apa syarat mencintai Allah Subhanahu wa taala, dan juga bagaimana kita mencintai Allah Subhanahu wa taala. Dan setelah itu adalah faktor-faktor yang dapat kita lakukan agar kita meraih kecintaan yang hakiki kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Ali Imran ayat 31. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Katakanlah ya Muhammad, in kuntum tuhibbunallah, jika kamu benar-benar mencintai Allah, fattabi'uni, ikutilah aku, ikutilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa yang kita dapatkan? Apa yang kita dapatkan bila mana kita mencintai Allah dan kita ikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala? Yang pertama, yuhibbukumullah, niscaya kalian akan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, wa yaghfir lakum dzunubakum, dan akan diampuni dosa-dosa kalian. Masyaallah ya. Di dalam mengikuti Rasulullah SAW, kita mendapatkan dua keutamaan yang begitu besar. Yang pertama adalah mendapatkan kecintaan Allah, dan yang kedua adalah diampuni dosa-dosa kita. Kita ini adalah penuh dosa. Kita ini ada banyak salah, banyak khilaf. Maka dengan bersabar di atas sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dengan mengikuti Nabi di dalam beragama ini, di dalam mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala, akan diampuni dosa-dosa kita. Jemaah ta'lim darhat Allah Subhanahu Wa Taala. Maka barang siapa menginginkan kecintaan kepada Allah dan Rasulnya, maka dia harus memperhatikan 4 poin. Yang pertama, fa'alai bi ta'ati fi ma'amar, hendaknya dia mentaati Allah terhadap apa yang diperintahkan. Ini konsekuensi kita ketika kita mengatakan cinta Allah. Ketika kita mengatakan cinta Allah, dan kita harus mentaati Allah Subhanahu wa taala terhadap apa yang diperintahkan kepada kita. Memerintah apa mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terhadap apa yang Allah perintahkan kepada Nabi. Maka kita, ini konsekuensi yang pertama, jika kita mengatakan mencintai Allah, maka taati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terhadap apa yang diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan juga benarkan apa yang dikabarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Benarkan apa saja yang dikabarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apakah itu kabar yang telah berlalu ataupun yang sekarang ataupun yang akan datang. Benarkan hal itu semuanya.
Maka ini poin yang kedua yang harus kita perhatikan bila mana kita mengatakan cinta Allah, maka taati Rasulullah SAW terhadap apa yang diperintahkannya, dan yang kedua benarkan apa saja yang dikabarkan atau yang diberitahukan oleh Rasulullah SAW. Dan yang selanjutnya ketiga, tinggalkan apa saja yang dilarang oleh Rasulullah SAW. Apa saja bentuknya, tinggalkan hal itu semuanya. Dan juga yang keempat adalah engkau tidak mendekatkan diri kepada Allah melainkan melalui jalan yang disyariatkan oleh Rasulullah SAW. Jadi kita sebelum melakukan suatu pendekatan diri kepada Allah, coba perhatikan, adakah hal itu dicontohkan oleh Nabi? Adakah hal itu dilakukan oleh Nabi SAW? Maka ini adalah 4 hal yang harus kita perhatikan sebagai konsekuensi ittiba' kepada Rasulullah SAW. Jemaat alim terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini kita akan berbicara tentang cinta. Apa itu cinta? Dan juga apa syaratnya, dan bagaimana juga kita mencintai Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan apa faktor-faktor yang akan meraih kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cinta itu adalah kecondongan atau keberpihakan secara bahasa. Al-mahabbatu, mahabbah artinya secara bahasa adalah kecenderungan atau keberpihakan. Adapun secara syarat adalah kecondongan terhadap apa yang dicintai dan mengikuti apa yang diinginkannya, dan meninggalkan segala apa yang tidak diingin, dan meninggalkan segala bentuk yang tidak diinginkannya, baik secara terang-terangan ataupun secara rahasia. Itu cinta secara syarat. Cinta secara syarat, secara istilah adalah keberpihakan atau kecondongan terhadap apa yang dicintai sampai mengikuti apa yang dia inginkan, dan meninggalkan segala sesuatu yang tidak dia inginkan, apakah itu yang tersembunyi ataupun yang terang-terangan. Itulah definisi daripada cinta. Maka coba kita perhatikan, ketika seseorang cinta dengan suatu hal, tentu dia berpihak, tentu dia condong. Dan ini kita adalah membahas bentuk kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini adalah kecintaan yang hakiki, yang mendatangkan kemaslahatan bagi diri kita dan dunia kita dan akhirat kita. Kecintaan yang hakiki kita berikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jemaat alim darhatul Subhanahu wa Ta'ala. Maka kalau kita perhatikan yang dijelaskan oleh Imam Ibnu Qayyim, cinta itu ada 2 bentuk. Ada 2 bentuk cinta makhluk. Yang pertama ada cinta yang mendatangkan manfaat, dan yang kedua ada cinta yang mendatangkan mudarat. Di mana kita di antara yang 2? Cinta yang bermanfaat yang dijelaskan oleh Imam Ibnu Qayyim rahimahullah adalah hubbullah, mencintai Allah, mencintai kepada Allah, al-hubbu fillah, dan mencintai sesuatu karena Allah. Ini adalah cinta yang memberikan manfaat untuk diri kita. Al-hubbu an-nafi, cinta yang memberikan manfaat. Cinta yang memberikan manfaat itu yang pertama adalah mencintai Allah. Dan ini adalah pokok keimanan seseorang. Tidak bisa tidak. Dan kita sebagai hamba Allah harus mencintai Allah. Dan yang kedua adalah cinta karena Allah. Mencintai sesuatu karena Allah. Ini berat kecuali bagi mereka yang Allah rahmati. Mencintai sesuatu karena Allah. Dan juga cinta yang kedua, cinta makhluk yang kedua adalah cinta yang memberikan bahaya, yaitu mencintai Allah
seperti mencintai makhluk seperti mencintai Allah. Ini bahaya. Syirik ini. Mencintai makhluk sebagaimana dia mencintai Allah. Dia samakan, dia setarakan cintanya terhadap makhluk dengan Allah. Ini syirik. Ini bahaya. Dan juga mencintai segala sesuatu yang dibenci oleh Allah. Ini cinta yang membahayakan, Pak. Kita cintai sesuatu yang Allah benci. Yang seharusnya segala sesuatu yang Allah benci, yang tidak Allah sukai, kita harus benci. Kita harusnya tidak suka dan kita harus menjauhinya. Jemaah ta'lim dari Hadrat Subhanahu wa Ta'ala, atau cinta yang memutuskan kecintaan kita yang sempurna kepada Allah atau mengurangi kecintaan kita kepada Allah, itu harus kita hindari. Faktor-faktor yang mengurangi ataupun memutuskan kecintaan kita kepada Allah. Jemaah ta'lim dari rahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka syarat mencintai Allah itu yang pertama adalah, dan di sini di dalam mencintai Allah kita harus mengerti apa syarat-syarat yang harus kita penuhi sehingga ketika kita mencintai Allah tidak jatuh pada perbuatan syirik. Yang pertama adalah melakukan sesuai yang diinginkan oleh Allah dengan melaksanakan perintahnya. Berbuat sesuai yang diinginkan oleh Allah dengan mengerjakan perintah-perintahnya. Jadi di sini kita perlu belajar apa saja yang Allah inginkan, apa saja yang Allah ridhoi, apa saja yang Allah inginkan, maka itulah yang kita perbuat di dalam kehidupan ini. Dan ini adalah syarat dalam mencintai Allah. Dan kita melakukan sesuai kehendak dan keinginan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan mengerjakan perintah-perintahnya. Ini kita melakukan sesuatu karena keinginan kita, inginnya ibadah itu buat-buat sendiri. Lakukan sesuatu yang Allah inginkan dalam beragama ini. Solat yang kayak mana yang diinginkan dalam agama, itu lakukan. Itu kerjakan. Tentu mengetahui ini adalah harus melalui jalan yang dicontohkan oleh Nabi kita SAW. Pelajari sunnah Nabi agar Anda mengerti bagaimana cara mendekatkan diri kepada Allah, bagaimana cara at-taqarrub ila Allah dan mencari ridha dan rahmat Allah. Pelajari sunnah Nabi. Bagaimana cara berdoa yang benar, bagaimana tawakal yang benar, takwa yang benar. Jemaah ta'lim dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini syarat yang pertama yang harus kita penuhi. Syarat mencintai Allah yang kedua itu adalah meninggalkan segala bentuk larangan-larangan Allah, baik yang zahir, yang nampak ataupun yang batin, yang tersembunyi. Berat, sudah benar enggak kita meninggalkan perintah-perintah Allah, meninggalkan larangan-larangan Allah? Sudahkah benar? Sudahkah semaksimal mungkin kita tinggalkan semua bentuk-bentuk larangan Allah? Ini syarat yang kedua. Syarat yang pertama tadi berbuat sesuai yang diinginkan oleh Allah, yaitu dengan menjalankan perintah-perintah Allah. Syarat yang kedua ini adalah meninggalkan larangan-larangan Allah, baik larangan tersebut yang nampak ataupun yang tersembunyi. Dan adapun syarat yang ketiga adalah mencintai siapa saja yang Allah cintai. Jangan terbalik ya. Cintai siapa saja yang Allah cintai. Mencintai sesuatu yang Allah cintai. Contohnya siapa yang Allah cintai? Orang-orang mukmin. Siapa di antaranya? Ya Rasulullah dan para sahabat Nabi dan orang-orang mukmin seluruhnya harus kita cintai.
Karena orang-orang mukmin adalah wali Allah, orang-orang yang bertakwa adalah wali Allah, dan kita harus mencintai mereka. Mencintai mereka karena Allah. Dan syarat yang keempat ini membenci segala sesuatu yang dibenci oleh Allah. Termasuk yang Allah benci adalah orang-orang kafir. Termasuk yang Allah benci adalah perbuatan fasik dan perbuatan munafik. Ini harus kita benci, jangan dibalikkan. Orang-orang kafir dia cintai, orang-orang beriman dia musuhi. Maka ini harus kita penuhi syarat keempat ini. Jika diri kita mengatakan mencintai Allah, maka perhatikan syarat-syarat ini. Lakukan sesuatu yang Allah inginkan dengan cara melakukan perintah-perintahnya, dan tinggalkan segala sesuatu yang Allah larang, dan cintai sesuatu yang Allah cintai, dan benci segala sesuatu yang Allah benci. Jamaah ta'lim dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kaifa nuhibbullah? Bagaimana cara kita mencintai Allah? Bagaimana cara kita mencintai Allah? Hal ini dijelaskan dalam hadis. Bagaimana cara hamba Allah ini mencintai Allah, mencintai Rabb-Nya, mencintai Sang Penciptanya. Disebutkan dalam hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu yang menjelaskan tentang 3 perkara jika ada pada diri kita dan kita akan merasakan manisnya keimanan. Ini cara kita mencintai Allah. Disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim, "Thalatun man kunna fi wajada bihinna halawatal iman." Ada 3 perkara jika hal itu ada dalam diri kita dan kita akan mendapatkan manisnya keimanan. Iman itu mempunyai manis. Begitu juga kemaksiatan mempunyai kepahitan, kesengsaraan, kerugian. Maka keimanan yang kita bentuk di dada kita, di dalam diri kita, dan itu mendapatkan kemanisan dan halawah di dalam ketaatan kita kepada Allah, itu mempunyai kemanisan, keindahan, ketenteraman, kebahagiaan. Begitu juga kita di dalam sholat tenang. Begitu juga kita dalam kajian dapat suatu sakinah. Maka ada 3 perkara jika itu ada dalam diri kita, maka kita akan merasakan manisnya keimanan. Yang pertama, man kana Allah wa rasuluhu habba ilaihi mimma siwahuma. Yang pertama adalah mencintai Allah dan Rasulnya melebihi dari segala sesuatu dari keduanya. Maksudnya apa? Allah dan Rasulnya yang lebih kita cintai daripada yang lainnya. Ini cara kita mencintai Allah. Tadi kita katakan, jika seseorang cintanya itu salah, berlebihan kepada ciptaan Allah, contoh kepada dunia, maka akan mengabaikan kecintaan dia kepada Allah. Kalau seseorang sudah cinta dunia dan dia melupakan kecintaan yang hakiki kepada Allah, banyak orang yang diperbudak oleh dunia sehingga dia tidak mengetahui hak dan kewajibannya kepada Rabb-Nya. Bukankah keberpalingan seseorang itu disebabkan karena dia cinta dunia? Bukankah seseorang itu berpaling dari kecintaan hakiki karena dia mencintai dunia melebihi dari kecintaannya kepada Allah? Bahkan dia dipertuhankan oleh dunia. Bahkan dunia ini dijadikan sebagai Tuhannya.
tiba waktu sholat disuruh dia tidak peduli dengan sholat, terus bekerja. Bukankah hal ini diperbudak dunianya? Yang seharusnya kita harus lebih mencintai Allah dan Rasulnya daripada seluruh yang ada di alam semesta ini. Maka ketika azan Allahu Akbar, Allah Maha Besar, jadi tempat tidur itu kecil, tinggalkan. Pekerjaan itu kecil, tinggalkan menuju panggilan ilahi. Jemaah taklim dan hadir subhanahu wa ta'ala. Maka bagaimana cara kita mencintai Allah? Yang pertama, kita lebih mencintai Allah dan Rasulnya daripada selain keduanya. Dan juga wa nuhibbal mar'a illa lillah. Dan hendaknya seseorang itu mencintai seseorang karena Allah. Hendaknya kita cintai seseorang itu karena Allah. Mencintai orang mukmin karena Allah. Dan yang ketiga, dia benci kembali kepada kekufuran setelah dia diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala darinya, sebagaimana dia benci dilemparkan ke dalam api neraka. Ada di antara kita yang suka dilemparkan ke dalam api neraka? Tidak, benci. Tentu kita benci. Maka kita harus membenci agar kita jangan lagi kembali kepada kekufuran setelah kita Allah selamatkan dari itu. Alhamdulillah sekarang Allah berikan hidayah sunnah kepada kita. Yang dahulunya kita belum mengerti tentang sunnah Nabi, yang mana waktu itu ibadah kita masih selera kita, masih ibadah menurut keinginan kita. Tapi ketika kita mempelajari agama ini, Allah berikan hidayah mengenal sunnah Nabi, sehingga kita mengerti kesalahan. Maukah kita kembali lagi kepada kesalahan itu? Enggak ya kan? Benci kita. Maka ini syarat. Dan ini adalah cara kita mencintai Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah ta'lim yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang selanjutnya, faktor-faktor atau sebab-sebab untuk meraih kecintaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang dijelaskan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim Az-Zawjiyah rahimahullah rahmatan wasi'ah, yang mana beliau adalah ulama di abad ke-7 ini. Ulama di abad ke-7 ini. Ada beliau sebutkan 10 faktor, 10 sebab untuk meraih kecintaan yang hakiki kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebenarnya banyak, namun ini adalah pokok yang harus benar-benar kita perhatikan. Maka kita coba kita perhatikan di dalam kehidupan kita ini. Kita hidup yang di sebelah kiri kanan kita adalah orang yang beda agama dengan kita, apalagi ini di akhir-akhir tahun Masehi. Banyak kaum muslimin yang yang menampakkan kecintaannya kepada orang-orang di luar Islam, kepada orang-orang kafir, yang ikut-ikutan di dalam perayaan-perayaan orang-orang di luar Islam. Yang seharusnya kita membenci hal seperti itu ya. Maka di sini perlu kita menyampaikan poin-poin yang harus kita raih, yang harus kita amalkan, yang harus kita perhatikan agar kita meraih kecintaan yang hakiki kepada Allah Subhanahu wa taala. Di sana ada faktor-faktor, ada sebab-sebab agar kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala berbuah kebahagiaan. Yang pertama yang dijelaskan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim Az-Zawjiyah rahimahullah rahmatan wasi'ah adalah membaca dan menghafal Al-Quran, mentadabburi serta memahami tafsirnya.
Ini sebab-sebab yang harus kita tempuh di dalam meraih kecintaan kita kepada Allah. Al-Quran itu makhluk atau kalamullah? Kalamullah, firman Allah. Jadi kita mencintai Allah kan? Jadi kita harus mencintai kalamnya. Bagaimana cara kita mencintai kalamnya? Ya tentu membacanya, tentu menghafalnya, dan mentadabburinya, dan juga memahami tafsir-tafsirnya. Maka ini cara kita untuk meraih kecintaan kepada Allah, mencintai kalamnya, mencintai perkataannya. Maka ada 4 hal yang harus kita perhatikan kewajiban kita terhadap Al-Quran. Ini ada enggak poin ini dalam diri kita? Ada 4 kewajiban seorang muslim dan muslimah terhadap Al-Quran. Perhatikan ini kewajiban kita ini. Ini terkadang atau sering diantara kita ketika ada pelajaran tahsin itu lebih sedikit yang mengikuti dibandingkan ceramah umum. Padahal mempelajarinya itu adalah suatu kewajiban bagi kita. Maka 4 hal yang harus kita perhatikan kewajiban kita terhadap Al-Quran. Yang pertama adalah membaca serta menghafalnya. Kita baca dan juga kita hafal. Kita baca dan kita hafal. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Iqra'ul Qur'an, bacalah Al-Qur'an. Fa innahu ya'ti yaumal qiyamah, karena dia nanti akan datang pada hari kiamat memberikan syafaat kepada ahlinya. Kepada ahlinya siapa? Yang membaca dan menghafalnya. Baca dan hafallah Al-Quran ini. Upayakan. Adakah di antara kita yang mewiridkan Al-Quran setiap harinya sehingga dia buat target menghatamkannya? Atau hanya di bulan Ramadan saja? Maka ini harus benar-benar kita merutinkan membaca Al-Quran. Lisan kita ini harus membiasakan mencintai kalamullah, agar kita meraih kecintaan yang utuh, yang hakiki kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Baca dan hafallah Al-Quran tersebut. Itu akan memberikan syafaat pertolongan kepada kita pada hari kiamat. Betapa banyak kaum muslimin yang mengabaikan terkait dengan Al-Quran. Dia tidak memperhatikan anak cucunya. Apakah mereka itu cinta Al-Quran atau tidak? Maka kita haruslah kita pahamkan hal ini kepada diri kita dan keluarga kita. Kita baca Al-Quran dan kita hafal. Dan yang kedua, mentadabburi dan mengamalkannya. Mentadabburi dan mengamalkannya. Coba kita perhatikan para sahabat Nabi. Mereka mempelajari 10 ayat ini, mereka tidak lewati sampai mereka mengamalkan isi kandungan dari yang 10 ayat yang mereka pelajari. Maka kita harus benar-benar kita tadabburi Al-Quran dan kita amalkan yang kita baca, yang kita hafal tersebut. Afala yatadabbaruna Al-Quran am ala qulubin aqfalha. Maka apakah mereka tidak mentadabburi Al-Quran atau hati mereka terkunci?
atau hati mereka tertutup. Hati-hati Pak. Kalau hati kita ini berat untuk mentadabburi Al-Quran, berat untuk membacanya, bisa saja hati sudah tertutup. Maka tidak sepantasnya bagi seorang muslim dan muslimah tidak mau tahu tentang bagaimana membaca Al-Quran yang benar, bagaimana menghafalnya serta mentadabburinya. Ini sangat rugi sekali. Padahal satu huruf yang kita baca dibalas berapa? 10. Bukan dikatakan alif lam mim itu satu huruf, akan tetapi kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Alif lam mim sudah mendapat 30 kebaikan. Bagaimana halnya dengan bismillahirrahmanirrahim? Maka kita harus bersemangat. Sekarang guru-guru kita tentang tahsin ada. Sekarang kemauan itu ada enggak? Saya sudah tua harus tahan. Justru kita semakin tua seperti inilah semakin dibutuhkan terus mengilmui segala sesuatu dalam agama. Apalagi gitu yang mau kita raih di dalam kehidupan ini. Usia kita sudah 40, 50, 60. Cari dari doa Allah. Beramal solehlah. Maksimalkan, sibukkan diri Anda untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, dan inilah sebagai bekal kita untuk bertemu dengan Allah. Kalau dulu banyak alasan kita ya. Dulu belum ada kendaraan Ustaz, berat untuk mengaji. Sekarang Allah berikan kendaraan. Enggak ada SIM-nya Ustaz. Banyak alasan gitu. Jauh gajiannya, nggak bisa Ustaz, kereta saya udah nggak sanggup lagi ke kota, udah ketuaan gitu. Sekarang kawan kita punya mobil, dia ngajak, apalagi alasan kita. Maka kalau setan itu selalu menghantui kita, menakut-nakuti kita, karena setan itu tidak menginginkan kita berada di jalan Allah. Dia menginginkan kita semua lari dari jalan Allah agar ada kawannya nanti di neraka. Itulah tugas setan, itulah janjinya kepada Allah. Maka kewajiban kita terhadap Al-Quran yang pertama tadi adalah membaca dan menghafal. Yang kedua mentadabburi dan mengamalkannya. Yang ketiga adalah mengajarkannya. Kita sebagai orang tua terhadap anak kita ini sebagai apa? Di samping sebagai orang tua sebagai apa? Sebagai guru. Rumah kita madrasah pertamanya dan kita sebagai guru pertamanya sebelum ke yang lain. Sangat disesalkan Pak. Al-Fatihah itu kita tidak ajarkan kepada anak, melainkan dia hafalnya dari orang gitu. Seharusnya bacaan Al-Fatihah itu rukun sholat, itu salah satu dari rukun sholat yang dibaca di dalam sholat sebanyak 17 kali dari dalam sholat wajib, belum lagi yang sunnah. Ini kalau kita ajarkan ke anak kita dan dia tahu bacaan Al-Fatihah itu pertama kali dari kita, berapa banyak pahala yang kita dapatkan. Kita sudah wafat, anak kita terus sholat, menjaga sholatnya, dan dia dulu ingat yang mengajarkan Al-Fatihah itu adalah umminya, ibunya atau bapaknya. Mengalir pahala itu ke kita. Maka di sini perlu kita untuk mengajarkan Al-Quran terkhusus kepada keluarga kita. Karena ini jaminan dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang mengatakan sebaik-baik kalian, khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allamahu. Apa kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Sebaik-baik kalian adalah orang-orang yang mempelajari Al-Quran serta mengajarkannya. Ini kata Nabi, sebaik-baik kalian. Bukan kata Nabi di sini sebaik-baik kalian adalah orang yang banyak hartanya. Sebaik-baik kalian adalah orang yang cinta dunia, enggak. Yang banyak mempunyai kemewahan-kemewahan dunia, bukan. Tapi kata Nabi, sebaik-baik kalian adalah orang-orang yang
mempelajari dan mengajarkan Al-Quran. Yang seharusnya kita termotivasi dengan hadis ini untuk senantiasa dekat dengan Al-Quran, berinteraksi dengannya, merutinkannya, mentadabburinya, dan mengajarkan hal ini kepada orang-orang yang terdekat terlebih dahulu. Coba kalau kita tanya kita, Pak, berapa Al-Quran yang kita miliki di rumah? Bandingkan dengan kereta atau kendaraannya. Bahkan bisa kita katakan lebih banyak kendaraan di rumahnya dibandingkan Al-Quran. Maunya kalau Al-Quran itu gratis itu ya. Ya kan? Tapi kalau mobil ya mahal pun dibeli, atau kendaraan pun mahal dibeli gitu. Ya gratis sih mau juga kan itu. Tapi mau mengorbankan maksudnya. Tapi kok kalau perkara untuk agamanya, untuk akhiratnya, memberikan Al-Quran itu, terkadang hati kita ini masih mendahulukan yang namanya gratis. Ini sangat disesalkan. Al-Quran di rumah pun nggak terlihat ada gitu. Ada tapi di hiasan lemari. Ini bahaya ini. Al-Quran itu bukan sebagai hiasan lemari, namun menghiasi diri kita dengan membaca, berinteraksi dengan. Maka inilah yang melalaikan kecintaan kita kepada Allah dengan kecondongan kita terhadap dunia dan kemewahannya. Maka kita coba renungkan, sudahkah kita memaksimalkan diri kita untuk ketaatan kepada Allah? Maka ini hal yang harus kita raih. Harus kita raih mengajarkan Al-Quran, mempelajari, mengajarkannya. Dan kewajiban yang keempat terhadap Al-Quran adalah mendakwahkannya. Mendakwahkannya. Ini kewajiban kita terhadap Al-Quran. Dakwahkan hal itu, sampaikan. Apa kata Nabi? Balighu anni walau ayat. Sampaikan dariku walaupun satu ayat. Ini kita membaca Al-Quran dan kita hafal dan kita tahu ilmu dalam hal itu, namun kita tidak mau menyampaikan. Tahu kita bentuk larangan atau perintah dalam Al-Quran, namun kita tidak sampaikan. Yang seharusnya kita harus mendakwahkannya, harus kita dakwahkan. Kalau tadi mengajarkan dan sekarang mendakwahkan. Jamaah ta'lim dari Allah Subhanahu wa taala. Maka ini harus kita perhatikan. Poin yang pertama untuk meraih kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala adalah membaca, menghafal, mentadabburi serta memahami tafsir Al-Qur'an. Jadi kita memahami tafsiran Al-Quran itu bukan melalui tafsir guru-guru kita, tapi melalui tafsir dari para sahabat Nabi. Maka kita harus benar-benar kita memahaminya sesuai yang dipahami oleh salafus saleh. Kalau ditanya saudara-saudara kita, apa rujukan Anda dalam beragama? Al-Quran dan Sunnah. Namun apakah Al-Quran dan Sunnah itu dipahami sesuai yang dipahami sahabat? Belum tentu ya. Masih banyak yang mengandalkan logika terhadap ayat, terhadap hadis Nabi gitu, dimainkan logika. Kadang hadis sahih namun dibuat suatu bentuk peramalan yang enggak benar gitu. Jamaah ta'lim dari Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini perlunya kita memperhatikan poin yang pertama ini. Tidak ada alasan lagi bagi kita untuk tidak tahu tentang Al-Quran. Sekarang fasilitas untuk mengerti tentang Al-Quran sudah terbuka. Kalau kita malu secara langsung bisa secara online di rumah kita gitu. Bisa. Jamaah ta'lim dari Allah Subhanahu wa taala.
Adapun poin yang selanjutnya adalah yang kedua, sebab-sebab untuk meraih kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang dijelaskan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim Az-Zaujiyah rahimahullah rahmatan wasi'ah. Ta'dimu mahabillahi ala mahabika inda ghalabatil hawa wan nafs wasyaitan wad dunya. Mendahului kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala di saat berbenturan dengan hawa nafsu kita. Ini berat ya kan? Mendahulukan kecintaan Allah atau keinginan Allah di saat berbenturan dengan keinginan hawa nafsu dan diri kita. Ini suatu hal yang berat bagi mereka kecuali yang dirahmati oleh Allah. Mendahulukan apa? Keinginan Allah atau mendahulukan kecintaan Allah di saat berbenturan dengan hawa nafsu kita. Ditanya, riba itu suatu hal yang enak gak untuk diri? Enak ya kan? Cepat kaya. Ginilah Pak, enggak usah kita beli tanah ke sana, ya kan? Tadi suatu tempat beli tanah hektaran kita tanam, capek kan? Yang mendingan pinjam duit ke ratusan juta, setelah itu kembangkan, utangkan ke orang. Setiap satu orang yang mengutangi ada ribanya, umpamanya 100.000 satu orang. Siapa yang berutang 1 juta, lipatan ribanya 100.000, berapa orang itu kan nanti kita apakan? Ya kan enak Pak. Ini sesuai hawa nafsu gitu. Bahkan kita dihantui dengan pemikiran-pemikiran yang akan menyesatkan kita. Kalau enggak riba katanya enggak kaya. Kalau mau kaya, kalau mau pingin milik, ada tanah, mobil, kita harus, atau mau bangun rumah, ini harus riba kita itu. Ini kalau ditanya hawa nafsu itu menginginkan kekayaan ya, iya kan? Menginginkan yang namanya kemewahan. Kalau hawa nafsu kita menginginkan kemewahan dunia ya kan? Padahal ini sudah diwanti-wanti Nabi di zaman sahabat. Sudah diwanti-wanti Nabi di hadapan para sahabat. Ketika suatu hari para sahabat Nabi SAW duduk, yang mana para sahabat Nabi ini duduk berbicara tentang kemewahan dan keindahan dunia. Sementara Nabi berada di sisi mereka. Nah, coba Pak, di zaman Nabi aja para sahabat itu sudah berbicara tentang kemewahan dan keindahan dunia. Maksudnya apa? Mereka sih tentang dunia itu tergiur gitu. Namun Nabi menasihatinya, Ala tasma'un? Ala tasma'un? Mari ke sini dengarkan, mari ke sini dengarkan. Ketika Nabi SAW melihat para sahabatnya berbincang-bincang, berbicara tentang keindahan dan kemewahan dunia, maka Nabi SAW sebagai rahmatan lil alamin, dan dia nasihati para sahabat, ala tasma'un. Sini dengarkan, kata Nabi. Apa yang disampaikan Nabi di hadapan para sahabat ketika mereka berbicara tentang kemewahan dan keindahan dunia? Innal badadata minal iman. Sesungguhnya sifat kesederhanaan itu bagian dari iman. Maksudnya apa? Nabi menginginkan para sahabat itu hiduplah di atas kesederhanaan. Timbulkan qanaah dalam diri Anda terhadap dunia. Tapi kalau perkara akhirat Anda harus rakus, harus kehausan, kekurangan terus beramal. Tapi tentang dunia kita harus qanaah, merasa cukup. Ini terbalik kan?
Kalau perkara dunia kita tamak rakus, tapi kalau perkara akhirat gini aja lah. Kan masih banyak orang nggak mau sholat, kan masih banyak orang yang belum mau berhijab. Dia kalau perkara apa? Agama dia pandang ke bawah. Seharusnya perkara agama pandang ke atas, bagaimana para sahabat Nabi, bagaimana sahabiyah di dalam mengamalkan sunnah-sunnah Nabi. Tapi kalau kita enggak ya kan, yang dilihat apa? Kemewahan dunia. Maka hati-hati ya Pak. Ya, ini hal yang membahayakan ketika kita mendahulukan keinginan hawa nafsu kita ketika berbenturan dengan keinginan Allah. Ikutilah keinginan Allah. Dahulukanlah apa yang Allah inginkan. Dahulukan. Nomor satukan keinginan Allah dibandingkan keinginan hawa nafsu kita atau keinginan jiwa dan syaitan dan dunia. Maka ketika dengar azan, berhenti dari pekerjaan. Ketika ada kajian, datang. Ini di situ ada kajian, terkadang ini kita diuji ya kan. Ketika ada jadwal kajian, ada yang menyuruh kita kerja, tapi nggak ada kajian, nggak ada yang menyuruh. Ini gimana gitu? Berat itu tantangannya. Kecuali mereka yang Allah rahmati. Jemaah ta'lim dari Allah Subhanahu wa taala. Padahal jelas yang disebutkan dalam sebuah hadis riwayat Imam Ahmad dalam musnadnya, innaka lam tada' sayyan lillah illa ubaddilakallahu bima huwa khairum min. Sesungguhnya tidaklah engkau meninggalkan sesuatu itu kecuali karena Allah. Lam tada' syai'an lillah, dan tidaklah engkau meninggalkan sesuatu karena Allah, melainkan Allah ganti yang lebih baik dari itu. Kita tadi sudah tahu sistem muamalah dengan riba haram. Ini kita tinggalkan lillah karena Allah. Maka kita kembali kepada yang Allah inginkan. Maka di sini siapa yang meninggalkan sesuatu karena Allah, maka Allah ganti yang lebih baik dari itu. Ustaz, saya pekerjaannya cuma kerja di bank saja, yang lain nggak ada sampingan. Jadi kalau saya berhenti gimana makan saya? Yakinkan diri Anda terhadap hadis Nabi. Jika sesuatu yang dilarang Anda tinggalkan karena Allah, pasti Allah ganti yang lebih baik dari itu. Yang intinya di sini kita perlu bersabar. Perlu kita bersabar. Orang-orang bermaksiat aja bersabar mereka dalam kemaksiatan. Banyak yang menggunjing ya kan. Tetap dia biasa aja. Kok kenapa kita yang di atas kebenaran ini nggak mau bersabar? Ini memelihara jenggot kita, dibilang orang yang lain-lain kita sudah minder. Celana kita di atas mata kaki, diapakan orang, dicela orang, kita sudah minder. Kita pakai hijab, bahkan pakai cadar, digunjing orang atau dicela orang, kita sudah minder. Orang bermaksiat, dia tetap apapun kata orang bersabar dia gitu. Yang seharusnya kita yang di atas kebenaran ini lebih bersabar di dalam memperjuangkan sunnah-sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jamaah ta'lim dan Allah Subhanahu Wa Taala. Sampai berapa? Udah pas? Nggak nampak Pak? Udah pas berarti? Iya Pak. Jamaah ta'lim dan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka kita cukupkan 2 poin ini ya Pak. Ada 10 faktor-faktor untuk meraih kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala yang dijelaskan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim Az-Zawjiyah rahimahullah rahmatan wasi'ah. Ya, kita sudah sampaikan 2 poin. Yang pertama adalah membaca, menghafal kitabullah, mentadabburinya serta memahami tafsirnya, dan yang kedua adalah mendahulukan kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala di saat berbenturan dengan hawa nafsu kita, di saat berbenturan dengan jiwa kita.
di saat berbenturan dengan was-was syaitan dan dunia dan keindahan itu. Tadi yang dapat kita sampaikan, semoga dengan yang singkat ini adalah sebagai bahan muhasabah bagi diri kita, bermuhasabah untuk lebih yang baik. Maka kebenaran dalam penyampaian ini adalah datangnya dari pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Adapun kesalahan dan kekhilafan itu datangnya dari diri saya pribadi. Nakhtatim biduai kafaratil majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.